Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di 4D Channel. Kali ini kami akan sharing terkait cara pembuatan modul 1, 2, dan 3 yang sudah tervalidasi oleh PMM tentunya. Nah Bapak Ibu silakan bisa disimak yang mana modul 1, 2, 3 itu sendiri. Intinya Bapak Ibu melakukan refleksi dan menceritakan pada jurnal yang Bapak Ibu akan buat. Nah, poin-poin apa saja yang ada pada jurnal? Pada jurnal 1 Bapak Ibu di sini kami menunjukkan template di mana Bapak Ibu bisa membuat jurnalnya, kurang lebih komponen-komponen yang akan dibuat itu isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk petunjuk di PMM sendiri, ketentuannya adalah kita diminta untuk menyertakan dokumen nyata. Dan yang kedua, menyertakan rancangan pembelajaran yang boleh, baik itu UBD, berdiferensiasi, ataupun CRT Bapak Ibu sekalian. Dan ditambahkan refleksi serta umpan balik dari rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu nanti membuatnya memilih salah satu tema ini Bapak Ibu ya. Rancangan pembelajarannya dipilih salah satu nanti. Bisa UBD, berdiferensiasi, atau CRT ataupun TARL. Dipilih salah satu saja, tidak harus semuanya dibuat Bapak Ibu. Nah, dokumen tersebut maksimal nanti 10 MB jadikan dalam satu file dalam format PDF. Itu adalah ketentuannya Bapak Ibu. Untuk isi jurnal sendiri nanti di bagian cover Bapak Ibu itu berisi tentang judul jurnalnya. Bapak Ibu memilih judul jurnal apa, berdiferensiasi, BD, TARL ataupun yang CRT, nanti isinya itu. Kemudian foto Bapak Ibu, kemudian ada logo LPTK-nya, nama peserta, instansi atau tempat bertugas Bapak Ibu sekarang, misalnya di sekolah apa begitu. NIM bagi yang sudah memiliki, kalau belum ada bisa ditambahkan NIP Bapak Ibu, nomor induk pegawai. Terakhir adalah LPTK-nya dari universitas mana. Begitu Bapak Ibu di bagian covernya isinya itu. Jadi untuk komponen-komponen ini harus ada semuanya. Nah, untuk halaman selanjutnya itu ada aksi nyata Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pertanyaannya sesuaikan dengan ini ya, boleh. Kemudian di halaman selanjutnya itu nanti berisi penjelasan tentang pengertian, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan lain-lain ini Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, misalnya nih pengertian tentang UGD itu apa, kemudian tujuan UGD, langkah-langkah pembelajaran UGD, kemudian manfaat, terusnya nanti silakan bisa direfleksikan atau diringkas. Nah, untuk halaman selanjutnya itu rancangan pembelajaran, ini disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Contohnya Bapak Ibu nanti di halaman ini bisa menambahkan modul ajar Bapak Ibu yang menerapkan salah satu strategi pembelajaran di atas ya. Silakan untuk contohnya Bapak Ibu bisa cari di PMM, sangat banyak sekali, nanti bisa di ATM. Tiru kasih. Nah, untuk selanjutnya dokumentasi kegiatan Bapak Ibu, nanti itu terkait dengan dokumentasi Bapak Ibu ketika merancang atau berdiskusi dengan teman sejawat Bapak Ibu terkait modul Bapak Ibu yang sudah dibuat, itu di foto nanti dilemparkan di sini. Cukup 3 atau 4 foto saja. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu terkait refleksi dari teman sejawat, boleh dari peserta didik juga Bapak Ibu. Ini keterangannya foto saat mengajar dan foto kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, nanti ada 2 dokumentasi yang dalam bentuk foto. Yang pertama itu tadi foto ketika kita berdiskusi dengan sejawat terkait dengan mendiskusikan modul yang telah dibuat. Kemudian foto ketika kita mengajar. Nah, yang terakhir ini adalah umpan balik dari teman sejawat. Umpan balik ini nanti Bapak Ibu bisa dibuat di dalam kertas. Bapak Ibu membuat beberapa pertanyaan, dicetak, dan diberikan kepada teman sejawat untuk mengisinya. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh dari jurnal 1 ya. Template-nya sama seperti yang saya sampaikan. Ini ada
cover, kemudian aksi nyata, kemudian ada penjelasan terkait salah satu strategi pembelajaran, kemudian ada modul ajar, terus di sini ada dokumentasi kegiatan, dokumentasi diskusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Kemudian ditambahkan dengan umpan balik yang sudah di scan, Bapak. Nah, ini merupakan contoh dari jurnal modul 1. Silakan bisa disesuaikan, semoga bisa menjadi referensi, Bapak. Nah, itu tadi untuk contoh atau template modul 1. Kemudian ini adalah contoh umpan balik dari teman-teman. Kalau di sini kami meminta ada 4. Itu untuk modul 1, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke modul 2. Instruksi dan ketentuan di modul 2 juga sama, Bapak Ibu. Menulis tulisan refleksi pengalaman bermakna, kemudian menyertakan hasil umpan balik dari mitra, misalnya peserta didik, guru, ataupun kepala sekolah, ataupun mitra yang lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar. Kemudian menyertakan dokumentasi foto terkait pengalaman bermakna. Dan yang terakhir, dokumen dijadikan satu, maksimal 10 MB, formatnya PDF. Nah, ini Bapak Ibu template untuk jurnal modul 2, kurang lebihnya juga sama. Di bagian awal nanti akan ada cover yang berisi judul jurnal, foto peserta, logo, nama, hingga STK-nya. Kemudian dilanjutkan di bagian halaman kedua atau halaman selanjutnya itu materi tentang PSE, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat pengertian PSE itu apa, kemudian langkah-langkah penerapannya bagaimana, dan pentingkah PSE itu diterapkan. Nah, nanti bisa ditambahkan di lain-lainnya. Isinya silakan Bapak Ibu sesuaikan, tapi usahakan dengan kalimat yang plagiarismenya rendah. Selanjutnya refleksi pengalaman bermakna. Di sini nanti Bapak Ibu bercerita tentang yang Bapak Ibu rasakan setelah menerapkan strategi PSE tersebut di kelas. Bapak Ibu nanti silakan bisa berefleksi, ya minimal 1 halaman cukup, bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan praktek di kelas menggunakan PSE. Kemudian halaman selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan. Ini nanti foto dari masing-masing yang dimintai umpan balik ya Bapak Ibu. Kemudian umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat. Untuk yang jurnal modul 2 ini, untuk umpan baliknya diminta dari ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Untuk contoh umpan baliknya nanti saya tunjukkan. Nah, itu adalah halaman terakhir di bagian modul 2. Yang pertama ada cover, kemudian ada materi-materi PSE itu, kemudian ada refleksi ya, bercerita pengalaman Bapak Ibu, kemudian ada dokumentasi kegiatan, ini foto Bapak Ibu ketika mengajar di kelas menerapkan PSE, dan yang terakhir adalah umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu isinya hampir mirip dengan modul 1. Oke, ini adalah contoh umpan balik yang bisa Bapak Ibu TM ya, amati tiru modifikasi. Untuk di modul 2 ini kurang lebihnya seperti ini nanti umpan baliknya. Pertanyaannya, apa tanggapan Bapak Ibu selaku, ini nanti disesuaikan ya, kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah terkait pembelajaran PSE yang dilakukan oleh pendidik. Nanti dimintain umpan balik. Terus teman sejawat, kemudian yang terakhir ada peserta didik. Umpan baliknya kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu adalah template untuk jurnal kedua. Yang terakhir jurnal ketiga, instruksi dan ketentuannya sama. Ya, diminta untuk menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih, menyertakan umpan balik rekan sejawat dari mitra melibatkan peserta didik atau guru atau mitra lain, dan filenya maksimal 1 MB dalam format PDF. Sama Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat ini apa saja. Yang pertama ada cover, sama ya Bapak Ibu ya,
jurnal 1, 2, 3 itu isinya cover kurang lebih sama, yang berbeda hanya judulnya saja. Kemudian di bagian kedua adalah materi ya, isi pengertian, langkah-langkah dan seterusnya, mirip dengan jurnal 1, 2. Kemudian yang ketiga adalah refleksi, kesan mendalam yang Bapak Ibu rasakan ketika mempelajari konsep PPABK dan menyampaikan kepada guru lain, itu silahkan bisa diceritakan. Kemudian nanti di bagian dokumentasi kegiatan itu ada foto kegiatan Bapak Ibu ketika mensosialisasikan kepada guru lain ya. Kemudian ada umpan balik dari teman sejawat. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nanti untuk isinya sebenarnya kurang lebih sama Bapak Ibu. Kalau yang di bagian terakhir ini umpan baliknya, pertanyaannya bisa disesuaikan, sertakan dengan foto teman sejawat. Begitu Bapak Ibu terkait dengan template jurnal pendidikan PPG guru tertentu tahun 2024. Ini kami sudah diverifikasi. Yang ketiga tinggal menunggu validasi saja Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya juga bisa di ACC dan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu KPWG. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, silahkan bisa di ATM. Semoga semuanya lolos. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.